Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz dari kelas TIP di semester 6 akan menjelaskan atau menceritakan tentang progres saya dalam mengerjakan metodologi penelitian, pelanggaran, dan bahaya penggunaan software ilegal atau bajakan. Nah, di halaman pertama tertera judul dan ada data diri saya seperti jurnal-jurnal biasanya, lalu ada kata pengantar yang terlihat seperti ini. Kita langsung lewati saja ke halaman kedua. Ada daftar isi. Daftar isi di sini ada halaman judul pertama, yang kedua kata pengantar, ada daftar isi juga, dan bab 1 di pendahuluan ada poin 1.1 yaitu latar belakang, selanjutnya 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, 1.5 metodologi penelitian, 1.5.1 metode penelitian, 1.5.2 sumber data, 1.5.3 ada metode pengumpulan data, 1.5.4 ada teknik analisis data. Dan bab 2 sampai di sini tinjau pustaka. Di 2.1 ada tinjauan studi, dan 2.2 ada konsep dasar penelitian, dan dilanjutkan daftar pustaka nanti jika sudah selesai. Lalu lanjut lagi ke isinya. Dan pada bab 1 ini ada pendahuluan, yaitu 1.1 adalah latar belakang penelitian yang berisi tentang latar belakang saya dalam meneliti jurnal-jurnal yang saya baca sebelumnya, sebelum saya membuat jurnal ini atau metode penelitian. Ini penelitian dilakukan untuk memahami dan memberikan edukasi pada penggunaan software ilegal. Kenapa saya memilih judul ini? Karena pertama, sepengalaman saya sendiri, saya sering atau cukup sering menggunakan software dan yang belum legal atau bajakan di download ya. Nah, jadi saya memilihnya untuk menyadarkan diri saya sendiri. Pertama ada mengajak yang sebelum-sebelumnya juga atau yang sudah-sudahnya juga biar meninggalkan kebiasaan buruk ini dan mengedukasi tentunya seperti yang saya tuliskan di sini. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan memberikan edukasi pada penggunaan software ilegal. Menurut pandangan saya, topik di atas sangat penting karena masih minimnya pengertian soal pelanggaran dan bahaya menggunakan software ilegal. Dalam jurnal yang saya lampirkan sebagai referensi tertulis bahwa penggunaan software bajakan seringkali menjadi masalah dalam dunia industri dan bisnis. Karena sepengetahuan saya, software ilegal dan bajakan ini masih cukup sering atau masih ada perusahaan-perusahaan yang masih sebatas CV itu masih menggunakannya. Karena saya dulu juga pernah mengalaminya, makanya saya membuat judul ya tersebut. Lalu ada karena melanggar hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hukum hak paten. Maka dari itu, dengan ada penelitian ini dapat memberikan pengertian pelanggaran dan bahaya dalam penggunaan software ilegal. 1.2 rumusan masalah ada apa pengaruh software ilegal pada pengembangan software original. Apa saja bahaya software ilegal atau bajakan? Faktor apa saja yang menjadikan maraknya penggunaan software ilegal? Bagaimana cara mengurangi penggunaan software ilegal? Pelanggaran apa saja yang bisa diberikan kepada pengguna software ilegal? Karena di poin-poin penjelasan masalah ini hampir semuanya apa yang saya alami sendiri sebelumnya, dan saya perluas lagi ke pelanggarannya karena walaupun saya belum pernah terkena langsung pelanggarannya, tapi saya dan semua orang harus paham apa itu pelanggaran dalam menggunakan software bajakan dan ilegal. Lanjut di 1.3 ada tujuan penelitian, memberikan pengertian apa itu software ilegal, memberikan pengertian pelanggaran menggunakan software ilegal, untuk mengetahui bahaya penggunaan software ilegal, untuk mengetahui cara menghindari penggunaan software ilegal, untuk mengedukasi tentang bahaya dan pelanggaran dalam menggunakan software ilegal. Jadi juga masih berhubungan sama rumusan masalah dan tujuannya juga masih menghubungkan kata masalahnya biar agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab rumusan masalah di atas. Lalu 1.4 ada manfaatnya. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui topik seputar software ilegal, seperti bahaya dan pelanggaran. Dapat memberikan deskripsi tentang apa itu software ilegal, karena mungkin yang belum pernah menyentuh masih belum tahu, dan itu yang akan saya tuju atau akan saya inginkan atas penelitian ini. Memberikan edukasi bagi pengguna software ilegal. Nah, kalau yang udah pakai juga harus kita edukasi. Tujuannya
tidak jauh dari mayoritas seperti yang saya sampaikan di poin latar belakang. Lalu di metode penelitian saya menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maupun dari sumber pustaka. Jadi saya mengambil metode penelitiannya dari misal jurnal yang saya baca yang ada di referensi, terus ada di web-web juga saya baca, karena ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, jadi saya mengandalkan data. Selanjutnya di 1.5.2 ada sumber data. Nih data yang saya gunakan ada data primer, data yang saya peroleh dari informasi yang tersedia pada web atau kuesioner pada artikel ilegal menggunakan software ilegal. Jadi ada web atau misal artikel-artikel normal yang saya baca tentang software ilegal dan berisi ada data-data seperti kuesioner tentang berapa persen pengguna, berapa persen yang tidak menggunakannya atau alasan yang mereka menggunakannya, itu saya baca dan saya cantumkan di penelitian ini. Lalu data sekundernya ada data yang diperoleh berbagai referensi seperti jurnal ilmiah yang saya lampirkan di bawah atau yang saya tujukan pada referensi, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan software ilegal, pelanggaran hak cipta, serta dampaknya. Jadi saya juga mengulik atau mencari info-info tentang pelanggaran apa saja yang bisa diberikan tentang penggunaan software ilegal dan bajakan ini. Jadi data sekunder saya dapat dari web-web atau ya sama saja dari misal berita juga saya pernah ambil dan saya ringkas menjadi satu. Lalu ada 1.5.3 metode pengumpulan datanya masih sama, studi pustaka saya menggunakan jurnal, saya menggunakan buku, saya menggunakan web, saya menggunakan ada berita juga. Lalu observasi, saya melakukan pengamatan terhadap fenomena penggunaan software walaupun saya tidak mengamati secara langsung, namun saya mencari pengamatnya lagi seperti perantara jurnal, perantara karya ilmiah, atau perantara seperti data-data tersendiri gitu, karena masih banyak data-data yang menunjukkan tentang penggunaan software ilegal ini dan masih saya bisa cantumkan dengan penelitian ini. Lanjut di teknik analisis data, mengumpulkan data dari hasil kuesioner pada studi pustaka dan studi pustaka itu sendiri. Dalam studi pustaka yang saya cantumkan seperti nanti di bawah, yaitu ada jurnal yang menunjukkan tentang data-datanya, berapa persen, berapa banyak, berapa apa alasannya, itu saya cantumkan dari situ. Mengelompokkan data berdasarkan kategori, misalnya alasan penggunaan seperti yang saya katakan di atas tadi, dampaknya apa, dan lalu setelah itu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tersebut. Setelah saya kumpulkan semuanya, saya mencari kesimpulan atau manfaat atau tujuannya dari rumusan masalahnya. Saya kembali ke atas lagi, rumusan masalahnya apa, saya kembali membaca lagi, meriset lagi, dan akhirnya mendapatkan jawaban tersebut, tujuannya. Ini bab 2 tinjauan pustaka, kurang lebih saya mendapatkan seperti ini karena ini juga masih progres. Dan ini pustaka-pustaka yang saya gunakan sementara ini, yaitu ada pada penelitian jurnal pelanggaran etika sistem informasi dalam penggunaan software bajakan. Di sana menjelaskan bahwa masih maraknya penggunaan software bajakan walaupun pemerintah sudah berupaya mengurangi penggunaan software tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Lalu di jurnal kedua ada berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Situs Aplikasi Perangkat Lunak Bajakan di Indonesia. Ini saya jelaskan tadi soal industri yang masih menggunakan, cukup ada atau cukup banyak. Dan jurnal ketiga, pernyataan pada jurnal kesadaran etis dalam penggunaan aplikasi berlisensi secara ilegal, studi kasus mahasiswa Pradita University pada tahun 2022 memaparkan seberapa banyak mahasiswa yang menggunakan software secara ilegal beserta alasannya. Nah, ini yang saya katakan di atas. Jadi saya mengambil kuesioner atau data taking dari jurnal tersebut dan kurang lebih ada sebanyak 82% atau 45 responden bla 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 dapat dibaca di bawah ini. Yang saya gunakan ya kuesionernya, data-datanya, terus ada studi kasusnya juga saya gunakan.
dari jurnal yang ketiga ini yang berjudul Kesadaran Etis dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal. Ini ranahnya masih mahasiswa, jadi saya juga mengambil industri, mengambil mahasiswa, mengambil pribadi juga tentang masalah penggunaan. Lalu di konsep dasar penelitian, berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang saya baca atau saya pelajari dari 3 jurnal di atas, penggunaan software legal masih banyak atau masih menjadi permasalahan yang umum terjadi. Jadi poin pertamanya itu, lalu di sisi penegakan hukum seperti yang saya bicarakan tentang pelanggaran-pelanggaran, dan dari sisi pengguna, faktor ekonomi, kemudahan akses, serta keterbatasan metode pembayaran itu menjadi salah satu alasan yang saya paling banyak temukan dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel. Dan secara keseluruhan, pengguna software ilegal dipengaruhi oleh kombinasi faktor kesadaran tersebut, kesadaran bersendiri, karena memang masalah utamanya di diri sendiri. Dan mungkin tujuannya karena ada penelitian ini dapat mengurangi atau menyadarkan sedikit demi sedikit para pengguna software ilegal. Dan ini ada daftar pustakanya, ini ada berita yang saya liput atau berita yang saya baca, saya lampirkan di sini, dan ada 3 judul sementara tentang artikel atau jurnal yang saya gunakan sebagai pustaka. Terima kasih, sekian tentang progres saya dalam menjalani metode penelitian atau laporannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.